الحمد لله البر الجواد الذي تبارك عنه وعلى الأعداء الملك باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الكرام الكرام وصحبه ومن تبعهم بإحسان بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع المقام والموت العظام شهداء النبي أشهد بشهر الوالدين شهداء الدولة شهداء من وسيلة في سنة إلى روحاتي وأصول المفروض الإسلام سيكون وزير أسنى وأصول المفروض أهل الدول وزارة الأوقاف الإنجليزية سواء وأصول المفروض والمحافظة أهل الدول مقام وزارة الاستخبارات ولكن الشيخ الكرام الفاتحة yang dimuliakan Rombongan Haji Biar Syukur kasih Pak Super. Insya Allah saya semoga saya masuk ke situ jauhnya ahli surga. Amin. Di pagi hari ini ya, pemahaman kita akan ngaji Bapak Covid. Mungkin hari ini saya akan fokus ke materi dulu. Kalau mau itu kan bisa sampai. Ilmu Fara'id ini atau ilmu tentang hukum waris ini memang di negara kita kan ada hukum waris dari PBI atau hukum waris perdata atau hukum waris Islam. Tapi kita akan fokus kepada hukum waris Islam. Sebenarnya materi ini bisa dibaca sendiri, cuma nanti mungkin ada khilafiyah di antara ulama mazhab yang bisa kita gabungkan. Misalnya contoh kecil sebelum masuk ke sana, boleh nggak sih orang Islam itu mewarisi miliknya orang Muslim? Kalau kita mengacu dari 153 ulama mazhab Syafi'i jelas tidak boleh. Tapi kalau kita mengacu dari kitabnya Imam Sa'id bin Musayyib atau Syafi'i Imam Mu'adz bin Jabal, dua dari ulama mazhab yang kebetulan tidak masuk dalam mazhab, maka orang Islam boleh mewarisi daripada orang non-Muslim atau orang kafir. Kelebihan belajar ilmu fara'id itu adalah tentu itu di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwasanya yusikumullahu fi auladikum. Dikatakan ridha kalimat Tuhan di muslimin. Bagian laki-laki itu dua kali daripada bagian perempuan. Para ulama ahli tafsir misalnya di dalam kitab tafsir Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi atau di dalam kitab yaitu tafsir Al-Mutarrif dari Imam Al-Mawardi dikatakan kenapa laki-laki lebih dua kali perempuan karena laki-laki punya tanggung jawab. Warisan yang dia dapatkan untuk menafkahi istrinya. Warisan yang dia dapatkan itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi untuk menafkahi istrinya, budaknya dan sebagainya. Sedangkan perempuan kalau dapat warisan hanya untuk dirinya sendiri. Paling-paling buat beli lipstik, beli posisi, dulu. Maka laki-laki dua kali daripada perempuan. Tapi kalau dalam hukum waris Indonesia, PBI atau di hukum perdata itu 1/1, jadi sama. Hal ini juga menjadi sebab kenapa wakaf akikoh itu 2/1. Ya, kalau kita melihat di dalam kitab Asyad Bajuri, laki-laki itu kalau akikoh 2, perempuan 1. Kenapa? Karena dalam urusan warisan itu adalah 2/1, maka para ulama 3 mazhab mengatakan akikoh itu 2/1. Kecuali mazhab Maliki yang mengatakan akikoh itu ya laki-laki perempuan 1 sama-sama perempuan. Jadi laki-laki perempuan sama-sama. Nah, belajar ilmu fara'id ini sangat penting. Kenapa? Karena ilmu fara'id ini ilmu yang pertama kali akan dicampur di dunia. Katanya begitu. Terbukti di ayat itu yang mengajar ilmu fara'id ini hanya satu orang, yaitu Pak Robin Mahdi. Yang lain belum pernah. Kalau pokoknya yang artinya taksis mengajar itu. Kalau saya mengajarnya kebetulan itu aku. Di UNS itu saat itu kalau kuliah di UNS yang mengajar hanya satu tok, dan itu sudah ada Bapak Muhammad Adnan. Begitu juga ketika di Yaman, ketika saya kuliah di Yaman, di sana yang mengajar itu ya Syahdur Mas itu kok. Yang lain kurang begitu fokus kepada ilmu fara'id. Karena mungkin menurut sebagai orang-orang keren gitu, orang keren. Nah,
Ini adalah ilmu yang pertama kali banyak dicabut. Kalau kita melihat di dalam kitab misalnya Musnad Ahmad bin Hanbal, maksudnya itu ulama yang ahli di dalam ilmu faraid itu akan semakin lebih cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakinnya. Jadi kalau nanti kita belajar jangan pintar-pintar gitu ya. Jangan alim-alim pada dasarnya. Kemudian belajar ilmu faraid itu bagian dari ilmu agama. Buku belajar ilmu faraid itu fardu kifayah, tidak fardu ain. Jadi pokok dalam masa Fathul Qasri, kalau kita melihat di dalam kitab misalnya Tuhfatul Muhtaj, pokok dalam jaraknya bukan masa Fathul Qasri, bukan jarak kosong, tapi jarak kalau kita pagi pergi berjalan sampai mana jauhnya jam 12 siang baru jalan. Jarak ini dalam jarak ini ke sini harus ada satu orang yang ahli faraid. Kalau tidak ada maka semuanya dihukumi dosa dan wajib belajar ilmu faraid. Jaraknya ya sekitar, kalau kita melihat ini sekitar 89 km. Di sini ke sana harus ada yang ahli faraid. Hukumnya belajar faraid adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, sekarang arkanul mawaris ini saya ambil hampir semua kita terjemahkan dari kitab, yaitu Fathul Mu'in. Hukum mawaris di sini ada 3. Yang pertama adalah ada yang mati, dan matinya benar mati yang sempurna. Pak, mustahil kalau misalnya matinya suri bagaimana? Di dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syahul Khatib, kalau matinya mati suri, misalnya hari ini mati, kok bisa hidup lagi? Maka menurut kaul Adhar Madzhab Syafi'i itu harta warisannya ini tetap warisannya. Tapi pendapat Muqabil kaul Adhar atau pendapat kedua, hartanya tetap menjadi hartanya si mayat yang mati suri tadi. Jadi misalnya si A itu hari ini mati, ternyata besok hidup lagi. Apakah istrinya tetap istrinya? Menurut pendapat yang paling aswah itu bukan istrinya, harus anak lagi. Tapi Muqabil kaul aswah bisa jadi istrinya asalkan ada saksi kalau dulu ini benar-benar istrinya. Dan kalau dalam teori fatwa, kita belajar metodologi fatwa itu, kita boleh mengambil Muqabil kaul aswahnya. Ketika orang mati kemudian hidup lagi, maka hartanya tetap menjadi harta si mayat yang tidak ada mati tadi. Jadi tentang mati suri. Kemudian ada yang mewarisi. Kalau nggak ada yang mewarisi bagaimana, Pak? Maka kalau kita melihat dari al-fiqh ada, misalnya kok nggak punya ahli waris jelas, maka diberikan kepada Baitul Mal, kas negara. Kemudian yang ketiga harus ada tingkah, ada yang ditinggalkan, ada hartanya yang ditinggalkan. Harta di sini bisa berupa harta yang bergerak, bisa berupa harta yang saham, bisa berupa yang lain, termasuk misalnya harta yang berupa amalan-amalan dari sesuatu yang tidak kelihatan. Cara pembagian harta warisan itu yang pertama adalah harus yakin bahwa si mayat ini telah meninggal. Jadi tidak boleh ada keraguan, harus yakin. Nah, dua bit itu bahasa hukum fikih. Dua itu yakin itu adalah biar kita ditobibilkan. Harus atas tanda tangan seorang dokter yang bersertifikat atau dokter yang memang lulusan sekolah kedokteran. Kalau dokter tak mengatakan ini mati, berarti sudah bisa dibagi warisannya. Yang kedua, orang yang mewarisi diyakini hidup semasa matinya pewaris. Jadi orang yang mewarisi diyakini hidup ketika dia mati. Misalnya kok misalnya si A itu meninggal dunia, kemudian ternyata dia itu saat itu dilakukan hidup atau mati ya saat itu ya. Ternyata si A ketika meninggal dunia, si B anaknya ini saat itu mati suri. Ini agak kita contohkan yang ekstrim biar sekalian. Si A itu meninggal dunia bapaknya, anaknya ketika bapaknya meninggal mati suri, maka dia tidak dapat warisan karena dalam posisi tidak hidup. Atau ketika si A ini meninggal, ternyata di dalam kandungan istrinya itu belum ada benih dan seterusnya. Jika belum ada, ternyata ada benihnya. Ternyata setelah 7 bulan kematian suaminya ternyata ada bayinya. Maka ketika mati kok belum ada keyakinan ada benihnya, maka bayinya tidak mendapatkan warisan. Harus yakin hamil dulu.
Kalau belum yakin hamil tidak dapat warisan. Yang berikutnya adalah al-ilmu lilisi, harus menguasai ilmu-ilmu tentang sebab warisan. Ada 3 sebab kita mendapatkan warisan. Yang pertama adalah kekeluargaan, jelas nanti kita sampaikan. Yang kedua perkawinan, yang ketiga karena perbudakan. Kita sudah meratifikasi International Convention on Political Rights bahwa Indonesia tidak mengakui perbudakan, sehingga di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu untuk yang ketiga ini saya kira tidak bisa menjadi alasan. Kemudian apa yang menjadi terhalangnya warisan? Yang pertama adalah pembunuhan. Kalau misalnya anak membunuh bapaknya, maka tidak ada warisan bapaknya. Misalnya anak membunuh ibunya, tidak ada warisan, dan sebaliknya. Kalau pembunuhan tidak dapat warisan. Pokoknya yang membunuh tidak dapat warisan yang dibunuh, seperti itu. Yang kedua adalah yaitu ilamuddin. Ya, kalau beda agama tidak dapat warisan, kecuali nanti ada pendapat misalnya dari Imam Sa'id bin Musayyib atau misalnya pendapat dari Mu'adz bin Jabal, itu ada pendapat saja. Yang berikutnya hamba sahaya. Kemudian apa-apa yang harus harus diselesaikan. Nah, ini penting sekali. Nah, penting sekali. Ketika orang itu meninggal dunia, kalau kita melihat di kitab yang ada ketika ada orang meninggal dunia, maka harus diketahui mana yang musamahan dan mana yang kemudian menjadi harta warisan yang tidak boleh dimanfaatkan. Yang musamahan itu hanya bed saja, rumahnya musamahan ini. Misalnya kita masuk ke sana memanfaatkan tanpa izin boleh. Misalnya saya ketika mertua saya kemarin meninggal dunia pas di Desember ini, maka ketika mereka kalau pakai rumah dia tidak apa. Tapi ketika saya mewakili kemudian tahu mertua saya meninggal dunia, maka selain rumah itu bukan bersama, harus dibagi dulu. Maka saat itu motor bawa kunci, kemudian saya pulangnya dari Muardi ke Solo, Kampung itu goncang sama orang, karena motor ini termasuk bagian warisan. Jadi ketika orang mayat jenazah itu sudah pasti meninggal, maka semua harta yang ditinggalkan itu menjadi warisan. Tidak boleh dipakai kecuali sudah dibagi. Jadi harus diketahui. Makanya membagi warisan itu jangan lama-lama segera. Saat itu hari Minggu siang mertua kami meninggal, saya minta hari Senin harus sudah dibagi. Kenapa? Karena bahaya nanti kalau nggak dibagi. Misalnya di sana ada TV ini kan warisan. Kalau misalnya saya pakai TV itu ternyata besok TV ini bukan warisan saya, kan jadi masalah. Ternyata motor yang tak pakai rumah itu bukan hak pulau dengan warisan. Jadi kan jadi masalah. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, yang musamahan itu hanya rumah saja. Dan mana ya tangan dan mobil bed di pasarnya boleh kali bahannya. Kemudian AC boleh. Yang tidak boleh misalnya TV. Makanya orang Jawa itu kalau ada orang meninggal, semua terus ditutup minum water. Kasih kayak jaring. Kenapa? Karena jangan sampai dimanfaatkan sebelum benar-benar dibagi. Maka dalam teori Quran itu ada kaidah bahwasanya ada itu layak waru ila badari. Ini harus diketahui itu layak waru ila badari. Jadi nggak boleh tidak apa-apa. Bagian itu misalnya hari pertama meninggal, hari kedua belum sempat bagi, tidak apa. Pokoknya bagian itu tidak bisa. Meninggalkan sesuatu yang belum jelas tidak bisa. Jadi harus jelas dulu. Makanya ilmu waris Islam itu harus diterapkan ketika ada orang meninggal dunia. Karena kalau misalnya toh dia merindukan semua bagiannya, harus jelas berapa yang dirindukan. Ini kaidah yang saya kira pada tidak ada hilang, yaitu arido dan kesawaru ila ba'dari. Misalnya saya dapat bagian sepertiga, misalnya atau saya dapat bagian seperempat, maka seperempat itu yang mana dulu harus dijelaskan. Kalau seperempat itu yang mana, maka setelah dibagi baru tak boleh dirindukan, karena yang dirindukan sudah jelas. Makanya kalau ada orang meninggal, saran saya memang yang penting Pak Kiai ini yang datang di sana itu tadi bagi dulu itu. Jadi yang masih yang menjadi ahli siapa saja itu ditulis, setelah ditulis terus dibagi ini bagiannya. Setelah dibagi, kemudian dikira-kirakan, kemudian saling merindukan itu baru. Tapi kalau belum tahu bagiannya berapa, kok tiba-tiba merindukan tidak. Pengalaman saya sebagai orang tua jadi itu kalau ada orang meninggal ya Allah
nyuguhi kamu itu loh Pak, kesana. Kenapa? Baru meninggal orang tuanya kirim bilang semuanya. Masya Allah. Apa? Papan itu saya lihat ya Allah, baru meninggal bapaknya itu papan rumahnya itu jadi mulai dikekali. Gak boleh seperti itu, gak boleh. Haram namanya. Jadi harus dicek benar. Dulu kakek saya di Haji Abdul Wahab Siddiq di Sepanjang itu yang meninggal benar-benar anaknya nggak ada yang berani mimpin itu. Jadi saya melihat benar-benar apa orang yang mengamalkan hal itu ya keluarganya Abdul Siddiq. Sampai sekarang misalnya beliau mewarisi kitab, bahwa itu kitabnya kalau dicicil banyak kan. Saya selama di Solo belum pernah melihat kitab yang lebih banyak dari kitabnya Abdul Siddiq. Wujudnya masih kalah, apalagi di Solo atau masih kalah. Kitabnya banyak dan sampai sekarang tidak jelas diwariskan kepada siapa. Maka sampai sekarang pun saya tidak pernah memakai kitab beliau karena memang itu masih menjadi bagian dari warisan. Jadi tetap harus jadi kitabnya banyak kan. Yang pertama, harta waris itu harus dipakai untuk sesuatu yang muknati. Bahasa kitabnya muknati itu kebutuhan si mayit. Apa? Kebutuhannya apa? Satu kain kafan, dua pemakaman. Bas, kain kafan dan pemakaman. Yang lain-lain tidak boleh diambil dari harta warisan. Kain kafan itu hanya satu, boleh tidak boleh asalkan si mayit tidak punya utang. Kalau si mayit punya utang, maka harus izin kepada madinnya dulu, kepada yang diutangi, boleh enggak? Kira-kira kalau mayitnya itu apa itu kayak kafan yang 2-3, boleh enggak? Kalau boleh, baru 2-3. Tapi kalau misalnya yang diutangi enggak boleh, jadi pada kayak kafan yang juga mending kita pakai untuk saya sendiri, ya, maka tidak boleh kayak gitu. Pak misalnya seperti Kanjeng Sinur Mangkunegoro 10 itu meninggal dunia, dipakaikan kain kafan yang berasal dari jubah kebesaran beliau, boleh atau tidak? Kalau kita melihat di dalam kitab Qulubi, Hasyam Qulubi boleh. Imam Qofar Al-Mirwazi itu melegalkan menggunakan pakaian yang mana yang basuh hayati. Misalnya Pak kepala pemerintah besok ketika meninggal, Pak pokoknya saya kalau meninggal pakaikan baju saya ketika jadi kepala. Boleh. Menurut Imam Syafi'i boleh. Cuma kebolehan itu tentu ada catatan. Ahli warisnya harus mengizinkan. Karena paling tidak ketika jenengan menjabat sebagai mahkota negara itu, baju kebesaran kalau dijual kan banyak atau 1.000, yaitu tidak boleh dijual daripada. Maka kalau kakek saya itu ngurusi jenazah, sempat pertama kali yang harus dilakukan itu kumpulan keluarga itu kumpulan. Biasanya yang pertama kali diizinkan minta izin nanti bajunya dipotong. Karena baju ini termasuk bagian dari warisan. Jadi kalau misalnya keluarganya sudah mengizinkan, sempak tidak boleh digunting, harus diambil. Karena sempak ini lumayan 20.000 bagian dari warisan. Hati-hati ya. Kemarin ada yang ngomong Pak, di giginya ibu saya itu kan terbuat dari perak, emas kan, emas. Itu diambil enggak ya? Saya jawab, kamu harus telepon semua ahli waris bahwa giginya ibu kamu itu dibiarkan dimakan bersama dengan ibu kamu. Kalau nggak mengizinkan semuanya wajib dicopot karena giginya termasuk bagian dari warisan. Nanti nanti. Ya kalau akhirnya emasnya itu ya sudah. Nanti kalau keluarga saya ada yang menuntut tak ganti saya, jadi nggak tinggal. Ini apa namanya? Ya, kita harus detail ya, termasuk ngangkut celana dalamnya itu juga harus dilepas hati-hati karena bagian dari warisan. Pokoknya apapun yang bisa diaji kertong itu adalah bagian dari warisan. Tidak boleh mengambil harta warisan untuk misalnya nyubui orang yang hadir ketika pemakaman, tidak boleh. Maka memang benar di kemarin itu ada orang mengaku mantan Kiai NU, kemudian menuliskan di YouTube, tapi bacanya keliru semua. Saya satu bagian saja dibacain anak itu saya cek ada sekitar 5 atau 6 keliru bacanya. Secara ikrok tangguh soalnya, nggak pantas itu ngaku Kiai NU menurut saya. Di sana memang benar di dalam kitab yang ada Qulubi ada kata begini, na'am la yaqa'u inda ahli wasun ito'an al-istima'u inda ahli wasun ito'an
wa huwa minal bid'ahil munkar allati yusabu 'ala madinah. Berkumpul di rumahnya orang yang telah meninggal dunia, kemudian masak-masak, kemudian menghubungi tamu yang takziah, itu merupakan perbuatan bid'ah yang munkar dan bid'ah yang sesat. Nah, ini sering diceramahkan oleh orang-orang yang saya husnuzon mungkin yang punya kurang panjang dari yang diteruskan katanya. Seperti itu. Kemarin di salah satu radio di Solo itu kencang sekali. Kemudian saya minta radio saya untuk mengcounter itu. Itu ada terusannya Pak, ada terusannya. Hada ingkar mamin mahjur, aw ya Allah terkait doro, aw la mudin mustahro. Hukum masak-masak di rumahnya orang meninggal itu haram jika mungkin dia syarat. Satu, biaya masak-masaknya diambil dari harta warisnya mayit, yang mana mayitnya masih punya kanjur, masih punya anak kecil yang membutuhkan biaya itu. Yang kedua, lalu dari mustahro, si mayitnya punya utang yang menggulung, kok malah harta warisnya dipakai 3 hari 7 hari atau lebih hari pas meninggalnya nggak boleh. Yang ketiga adalah jadwal terkait dulu. Ada corona kok malah kumpul-kumpul, maka hukumnya tidak boleh. Ini nggak pernah dibaca. Saya mendapati di YouTube nggak pernah dibaca. Padahal itu di anak toh ada terusannya, ada proyek kenapa dikatakan halal. Makanya kemarin kalau di Solo tahu saya orang meninggal itu kemudian ada bantuan dari Pemkot kalau nggak salah sekitar 3 juta. Yaitu 3 juta boleh. Karena itu bukan harta itu tidak dimiliki mayat pas meninggal, maka itu bukan warisan, maka boleh dipakai untuk acara-acara boleh. Bina betul-betul bina itu bukan warisan, bina amplop putih itu nggak apa-apa. Seperti itu. Nah itu dipakai untuk bangun keplik betul-betul untuk gium-giuman betul-betul. Nah ini. Kemudian kalau sudah tutup, pemakaman sudah tutup. Yang kedua, hartanya kalau masih ada sisa dipakai untuk mencukupi urusan-urusan yang sifatnya hakul adami dulu. Utang-utang kepada sesama ini harus dicukupi dulu. Makanya seorang kiai kalau pemakaman jenazah itu Allah mewakili keluarga kok pilih wontennya adami Allah suruh di mata panjenengan terus di mata keluarga itu. Kok pilihnya kelas saja di betul apa alhamdulillah. Ini diantara. Kalau utang kepada orang sudah selesai, karena kalau orang punya utang itu di kuburan agak berat. Yang berikutnya itu adalah yaitu utang yang berupa kayak puasa, haji, zakat. Nanti cek, karena Pak itu jenazah ini ketika itu kira-kira mampu haji nggak kira-kira? Ini mampu haji, tapi karena belum sempat haji, ya karena ahli-ahli yang panjang itu maka belum sempat haji, maka ambil dulu misalnya 15 juta untuk haji perwakilan kira-kira gitu. Jadi karena haji bagi dia aslinya sudah wajib, kebetulan saja tidak mampu karena memang ada kendala. Termasuk misalnya punya utang zakat segera dibayar, Tapi kalau zakat puasa segera dibayar. Pak, apakah sholat itu juga Pak? Nah, kalau sholat di sini Imam Syafi'i punya 3 pendapat. Pendapat yang paling aso itu berarti dari dalil yang menurut Imam Syafi'i paling sahih itu tidak ada kewajiban apa-apa. Misalnya punya utang sholat 5 hari, nggak wajib diapa-apakan. Pendapat kedua ini boleh diamalkan, yaitu diganti dengan tiap sholatnya itu membayar 7 beras. Jadi di Fathul Mu'in banyak pendapat ini. Di kitab Hasyiah Syahrul Marisi ala Minhajah pakai pendapat yang dikodoi. Dulu ketika saya di pondok pernah mengkodok 9 tahun sholatnya orang mati. Gak apa-apa, kalau sakit kan gak apa-apa. Yang penting kita dapat makan tadi. Belum pernah mengkodok 9 tahun. Kemarin kalau baru saja mengkodok puasanya orang meninggal itu 2 tahun. 2 tahun. Jadi 60 hari. Kalau kodok ya, saya kodok. Jadi itu. Jadi apakah dikodok ataukah apakah dibayar ini ulama berbeda pendapat. Jadi terserah dengan itu yang mana itu kan isi saja. Jadi kalau kita main itu setahu saya diganti dengan fidyah. Kalau dihubungkan kiai-kiai itu biasanya dengan memberikan mengkodok, terutama di daerah Tanah itu dikodok, beberapa kiai dikodok. Kemudian yang berikutnya adalah diambil dulu wasiat sepertiga.
Kalau wasiat sepertiga itu dulu. Jadi kalau misalnya di ujungnya gak punya anak angkat, itu kalau ingin anak angkatnya itu tetap sejahtera ya harusnya dikasih sebelum meninggal dunia atau dikasih wasiat maksimal sepertiga. Seperti yang saya muliakan, Kanjeng Nabi itu mencintai umatnya beliau yang punya wasiat. Jadi kalau umatnya belum punya wasiat dan tidak beli, sunnahnya wasiat dibuat. Wahyu dulu tahta misalnya ditaruh di belakang bantal. Makanya para ulama zaman dulu kalau meninggal itu yang dicek bantalnya dulu, di bantal dan sebagainya. Sunnah itu Pak, sunnah. Coba kalau saya meninggal, kalau saya dimakamkan di pemakaman ini, kalau anak saya disekolahkan di sini dan Gus Mafauzi sebelum meninggal Pak Kalmoy itu wasiatnya banyak sekali, wasiatnya banyak sekali. Mulai sekarang sudah berwasiat. Saya itu kalau kemana-mana, biar hatinya itu nggak lirik-lirik seperti itu di pintu kamar sudah tak tulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berdunia hamba Muhammad sallallahu akan titik dari titik dengan husnul khotimah dibacakan dengan para wali, para ulama di pemakaman para ulama begitu. Nah, meninggalnya seluruh kita istri satu anak 11 orang itu. Jadi kalau kemana-mana lihat itu. Tapi kalau kemarin mau dipatok, istri saya dibuang ke patok. Biar apa? Biar hati kita itu selalu ingat dengan kematian. Karena memang dianjurkan kita ingat dengan kematian. Baca emolisan. Jadi sebenarnya baca emolisan itu kesalahan. Beliau itu kalau di kamarnya sudah ada rangga. Jadi kalau tidur itu sampai ada rangga. Dia selalu ingat dengan kematian. Jadi misalnya Kiai Abdul Asy'ari, beliau pondok tampil Islam itu beliau ketika meninggal sudah ada patoknya, sudah ada kain katanya dari sebelumnya. Kalau bisa sudah siap mati. Kalau bisa kita sudah kita tidak tahu matinya kapan. Yang jelas kita harus sudah ready kita juga dianjurkan ini. Maksimal wasiat sepertiga dan baru kemudian kalau sudah tercukupi semuanya dibagi dalam tataran yaitu warisan. Saya kira sampai sini dulu. Mungkin nanti sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan begitu. Bapak Ibu, tadi pengantar dari Pak Jadi demikian berkaitan dengan pengaturnya mawaris dari mulai kematian dan sebagainya. Moga apabila ada yang menjadi bertanya karena kurang jelas mohon diberitakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kasus yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kebetulan pada tahun 2017 ada seorang laki-laki datang ke tempat saya. Dia menceritakan kalau kakaknya dia suami istri tidak punya keturunan tapi mengambil anak angkat. Nah, kemudian anak angkatnya itu ketika ditinggal kedua-duanya, bapaknya meninggal lebih dulu. Kemudian bapaknya meninggal tahun 2010. Kemudian tahun 2016 ibunya meninggal dunia. Nah, anak ini masih usia sekolah, maka yang datang pada saya tadi tanya, terus ini pengasuhan anak tanggung jawab siapa? Ternyata punya banyak warisan dari bapak dan ibunya yang sudah meninggal dunia itu. Nah, saya nanti mau mohon berkenan apakah jawaban saya ini mau dikritisi ya. Ketika anak itu menceritakan permasalahannya bahwa saya itu anak angkat, kemudian bapak saya itu meninggal saat tahun 2010, kemudian tahun 2016 ibu saya menyusul meninggal. Lalu kemudian atas inisiatif ibunya mulai tahun 2012 sampai 2011 sebelum ibunya meninggal itu harta warisannya yang dalam bentuk sertifikat itu dibalik namakan atas nama anak itu. Dan kebetulan ini secara hukum positif ya, anak ini juga di notaris ya kan ya, notaris itu. Tapi kalau hukum waris Islam kan tidak ada kaitannya dengan itu ya.
prosesi perpindahan. Nah, ketika bapaknya sudah meninggal dunia, tentu akan meninggalkan warisan karena tidak punya anak laki-laki. Maka saya jawab ini mestinya tidak mestinya keluarga dari bapak ini sudah dapat. Betul ya, karena hanya meninggalkan seorang istri. Karena meninggalkan seorang istri, dan ini juga harta ini tentu harta bersama. Karena dari awal itu nol misalnya begitu, kemudian suaminya meninggal dunia, dua-duanya bekerja, akhirnya hartanya ini harta bersama. Saya beri penjelasan seperti itu, harta bersama, sehingga harta bagian suaminya itu dibagikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya itu meliputi istrinya itu, kemudian sama saudara bapaknya itu, saudara. Dan kebetulan salah satu yang ada itu saudara bapaknya itu. Nah, kemudian setelah itu ibunya meninggal dunia tahun 2016 itu dari pihak apa ini saudaranya yang perempuan, saudaranya ibunya, termasuk yang ketika tahun 2017 menurut saya itu dia menyampaikan dia tidak menemui saya lagi ya, yang datang yang terakhir tadi menceritakan bahwa kamu itu tidak punya hak, yang punya hak saya dan keluarga, karena memang itu bukan tanah itu kemudian bisa ini sertifikat atas nama saya kita ini. Nah, kemudian saya memberikan pencerahan kalau memang itu hibah itu maksimal sepertiga, baik dari bapak ketika masih hidup kan selalu sepertiga dulu, karena memang atas kesepakatan ibu dan bapak ketika masih hidup harta ini diberikan pada anak. Nah, untuk itu benarkah atau mau dikritisi jawaban saya itu. Kemudian yang satunya nanti saja ini untuk lebih rumit karena harta yang ditinggalnya itu sampai triliunan. Oke, Pak Joko Pak, keren ya Pak. Konsultan triliunan. Memang yang sering menjadi permasalahan itu adalah kata ini. Makanya bagusnya ketika kita menikah itu sudah ada pembagian sejak awal mana hartanya suami dan mana hartanya istri. Memang yang harus pertama kali dilakukan itu membagi mana yang menjadi warisannya suaminya. Misalnya suami gajinya suami 10 juta, gajinya istri 5 juta, ya berarti harusnya 2 banding 1. Kalau mungkin yang itu setelah dibagi, maka hibah yang saya lihat hibah itu adalah sebuah akad dalam Islam. Jadi tidak ada khilaf di antara mazhab itu, tidak ada batasan berapa dia harus memberikan kepada orang lain. Misalnya makanya kemarin ada kaidah ini al-aslu bil asya al-ibahah hatta yabilu dari dalam tahrir. Jadi saya mau menghibahkan harta saya berapapun kepada siapapun itu hakku. Yang ada batasan sepertiga itu hanya pada wasiat. Kalau hibah kan masih hidup berarti tidak apa-apa mau diwarisi oleh siapa. Asalkan si anak tadi itu memang yakin itu sudah dihibahkan. Sudah dihibahkan itu ya ada isyarat ini kan disampaikan di dalam bagaimana ada kondisi yang menunjukkan kalau itu telah dihibahkan, maka dia punya hak untuk mempertahankan itu. Menurut hukum Islam punya hak untuk mempertahankan itu seperti itu. Apalagi sudah sampaikan oleh hadis, kalau yakin pasti ada kerelaan dari ibu angkatnya tadi untuk anak-anaknya dan ya memang ketika meninggal dunia nggak punya anak, ketika suami meninggal 2010 tadi, memang yang harusnya membuat warisan itu istri dan keluarganya suami, maksud saudara kandungnya suami, bapaknya suami dan seterusnya. Dan sisanya kemudian kan menjadi harta miliknya istri atau bagian istri, dan bagian istri nanti yang kemudian diberikan kepada anak-anak. Harusnya yang menjadi haknya anak-anak itu yang menjadi hak beliau karena sudah diberikan. Dan juga tidak ada batasan sampai sepertiga tidak. Bebas berapa pun. Saya kira tertentu. Saya kira itu.
Terima kasih. Tadi Pak Yai menyampaikan tentang haji, jadi kaitannya dengan badan haji bagi mereka yang telah Allah berharap belum haji. Bagaimana kita tahu bahwasanya haji itu kan bagi mereka yang mampu. Sementara kita banyak menjumpai di tengah-tengah masyarakat itu perkataan tidak mampu ini tidak punya uang untuk biaya haji, sehingga dia menunda untuk mendaftarkan haji. Nah, bagaimana kalau banyak gitu dengan masyarakat yang ternyata dia sesungguhnya hartanya itu sangat cukup untuk mendaftarkan haji. Kalau seseorang yang dia belum naik haji meninggalkan rumah dan tanah, apakah nanti pada saat sebelum bagian waris disisihkan untuk haji, wajib untuk menyisihkan untuk haji mayat yang sudah meninggal dunia. Saya kira itu, dan itu memang banyak yang terjadi tidak dihiraukan oleh ahli waris atau maupun tidak ada masalah hajinya. Satu saya sangat di kitab Musyawarah Muhammad itu yang dimaksud mustati itu ada mustati binafsi, ada mustati biwai. Mustati binafsi itu pilih paling nanti kata ada masa waktu itu sofi hasolah. Jadi pokok kita bisa pergi ke Mekah itu namanya mustati seperti itu. Ada perjalanan, ada perang itu mustati binafsi. Ada mustati biwai, yaitu apakah ada biayanya ke Makkah dan ada sesuatu yang ditinggal. Menurutku loh, dan diskusi kami dengan beberapa lembaga bantuan masalah itu memang tidak ada alasan untuk zaman sekarang itu kemudian tidak bisa naik haji. Rata-rata orang kalau mampu naik haji, apalagi haji tergolong murah, 30 sekian juta, itu kan tergolong murah. Nanti kalaupun disisihkan harta ada tanah dan sebagainya itu mampu untuk itu. Memberikan warisan itu tidak wajib. Misalnya aku tak nyelai tanah orang-orang agama itu tidak wajib, tapi haji itu wajib. Maka sejauh diskusi dengan para kiai yang kami lakukan itu memang ketika meninggal dunia dan belum haji, sedangkan hidupnya jadi mampu haji, memang harus disisihkan sekian persen untuk menjadi sebab beliau naiknya haji. Kira-kira begitu. Jadi di masyarakat. Betul. Oh, gantian Pak Sadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Santo. Saya hanya ingin menanyakan satu kasus ya. Itu pertama yang saya sampaikan tanggal 1 April Waris meninggal dunia. Meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan ahli waris, bukan anak-anaknya. Kemudian tanggal 11 April salah seorang anaknya yang merupakan ahli waris itu meninggal, tapi harta waris belum dibagi. Dan yang meninggal ini memiliki pasangan suami istri dan punya anak. Pertanyaan saya, apakah salah satu ahli waris yang meninggal setelah keluar meninggalkan 1 April ini kan nomor 100 ya, itu mendapat bagian dari warisan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak lupa kita dulu. Memang ketika ada orang dan kasus yang ditanyakan duanya terjadi di masa corona. Kan biasanya kalau corona kan satu keluarga kena semua. Nanti hari ini bapaknya meninggal, besok anaknya meninggal, dan satu keluarga kena corona semua. Itu banyak terjadi. Dan jelas kalau misalnya yang meninggal bapaknya dulu, salah satu anaknya misalnya harusnya dapat warisan belum meninggal, dan ternyata 1 minggu setelahnya meninggal, maka yang cara hitungnya warisannya tadi dihitung apa adanya dulu. Anaknya seakan-akan masih hidup, kemudian misalnya anaknya dapat 100 juta, anaknya ini 100 juta ini menjadi harta warisannya si anak tadi. Jadi warisan itu sudah dimiliki sebelum dihitung warisan. Walaupun misalnya si A itu si
walaupun si A itu bisa, si A meninggal, si B harusnya berwarisan si A. Tapi ketika meninggal nggak dihitung-hitung, maka walaupun si B ini belum mendapatkan bagian warisan, tapi karena dia menjadi bagian dari ahli waris, maka kalau dia meninggal tetap mendapatkan bagian warisan dari yang pertama. Nanti ada babnya nanti insya Allah akan kita sampaikan. Tetap dapat warisan. Yang susah Pak, kemarin saya nangani kasus yang meninggal itu putrinya dulu. Kemarin di Amerika ada kasus dan datang ke Solo. Jadi ada ibu dan putrinya kena corona bareng. Yang meninggal adalah ibu putrinya dulu. Kalau putrinya meninggal kan berarti tidak menjadi ahli warisnya ibu. Maka ibunya orang yang kaya raya. Nah kemudian karena yang meninggal putrinya dulu, ya tidak anaknya putrinya atau cucu daripada putri tadi semuanya tidak ada warisan. Saya bilang begitu. Cuma saya bilang kepada keluarganya ya, harusnya jenengan tahu diri ini sama-sama cucu, masa nggak ada warisan. Hanya karena karena kesadaran atau karena saling pengertian hanya dapat bagian 10% atau berapa saja. Kemudian tetap ada warisan. Tetap berwarisan. Yang salah itu ya karena kita tidak segera berbagi. Kira-kira begitu. Tetap lagi. Tetap berwarisan. Tengok. Terima kasih. Ini ada hubungannya dengan yang Pak Asmi atau ahli warisnya sudah meninggal. Tapi ini gini, pandangan tadi kan Biko kalau bayi janin di dalam kandungan sudah pasti itu mengandung, berarti mendapatkan benar ya. Nah, ketika waktu bapaknya meninggal itu sudah positif. Tetapi selang beberapa minggu ternyata bayi itu tadi keguguran, dan keguguran itu belum jelas laki-laki dan perempuannya. Nah itu nanti pembagiannya tetap dapatkan bagian atau tidak. Kemudian kedua, pembagiannya itu berdasarkan laki-laki atau perempuan. Oke, terima kasih. Nanti ayo coba dulu ya. Pertanyaan biasanya materi dari bunyi saya. Jadi materi dengan pertanyaan itu materi terakhir dari pemahaman. Karena biasanya paling besar bagiannya, paling panjang gitu. Jika ada orang meninggal kemudian istrinya hamil, maka kakutan di dalam syariat itu memang konsen tidak bisa menjadi dasar hukum. Selama ini memang belum ada satupun ulama kata berhasil mengatakan hasil USG itu jadi dasar. Makanya tetap harus dihitung dengan dua perkiraan. Misalnya kalau dia lahir laki-laki berapa bagiannya, harus dibagi. Kalau dia lahir perempuan berapa bagiannya, maka hartanya tetap dibagi. Nah, tapi diambil kalau dia itu kemungkinan paling banyak bagiannya. Misalnya kalau dia laki-laki bagiannya itu bisa 100 juta. Kalau perempuan bagiannya misalnya 50 juta, maka dia dibuat arisannya seakan laki-laki. Atau mungkin ternyata kalau dia perempuan lebih banyak, karena dapat 2/3 misalnya. Maka menurut syariat Islam dihitung, tapi harusnya dibagi ke apa? Tapi kemudian diambil dengan hitungan yang seakan-akan dia itu perempuan, jadi bagian yang harus banyak. Tapi kalau kemudian ternyata sudah dihitung seperti itu, kok ternyata meninggal dunia, ya sudah, bagian sisa tadi yang belum dibagi lagi kepada ahli waris yang lain. Berarti kan dia punya pakli, punya pakdi, punya saudara kandung, itu menjadi bagian. Misalnya 50 juta tadi dibagi lagi. Mungkin memang bagusnya itu ketika orang tua masih hidup kemudian memberikan sesuatu kepada anak itu harus stop. Nah ini pemberian aku kepada engkau, misalnya harus stop. Tapi memang dengan diperbolehkan orang mati, maka dalam akad hijrah itu sudah cukup berarti. Kalau misalnya sudah cukup tidak perlu dibagi, tinggal rumah-rumah yang lain yang
belum diberikan tadi urus sudah dibagi. Akhirnya juga begitu. Mau laki-laki sergap atau tidak, yang jelas dalam syariat Islam laki-laki tetap 2:1 dengan perempuan. Ya saya kira sudah jelas belum ini. Ada yang lain? Monggo, ada yang lain? Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang masalahnya tentang hutang puasa. Seperti kita ketahui kalau istri itu mempunyai biasanya kan kalau pas waktu melahirkan atau menyusukan biasanya kan tidak puasa dan dia bisa membayar fidyah. Tapi dia punya keyakinan bahwa dia mampu untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi kenyataannya berjalan waktu sampai anak-anaknya besar, dia belum mampu membayar hutang-hutangnya itu. Bagaimana hukumnya? Apakah bisa membayar fidyah ataukah hutangnya itu bisa dibayarkan oleh suaminya, mengkodok atau menyalurkan hutangnya sebagai gantinya hutangnya padanya dia. Terima kasih atas waktunya. Utang puasa itu menjadi salah satu yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum warisan dibagi. Tapi setelah utang kepada manusia yang lain, karena utang kepada manusia yang lainnya akan menjadi pemberat ketika di alam kubur. Dan yang perlu kita ketahui juga, memang di Solo ini beberapa waktu lalu itu ada ustaz yang mencerahkan bahwa wanita yang menyusui atau wanita yang hamil itu tidak perlu meminta kodok, tapi hanya membayar fidyah. Itu sering ditanyakan di mana-mana. Memang ada. Kalau kita melihat di dalam kitab Rahmatul Mafi Sirawi Alimah, ada dua ulama yang mengatakan tidak usah dikodok, tapi bayar fidyah saja, yaitu Imam Ibnu Umar dan Imam Abdullah bin Mas'ud. Ada. Cuma pendapat ini kemudian menurut fatwa itu hadisnya tidak bisa dianggap sebagai dalil, artinya bukan dalil yang utama di dalam fatwa. Makanya kalau kita mengacu kepada Imam Syafi'i, kalau perempuan itu hamil atau menyusui, maka kalau dia tidak puasa karena takut bayinya saja, maka oke, dia wajib fidyah plus kodok. Kalau takutnya karena dirinya atau dirinya plus bayinya, maka kodok saja. Ini Imam Syafi'i sama Imam Hambali sama. Dan Imam Maliki diperinci. Kalau dia itu tidak puasa karena hamil, kalau dia tidak puasa karena hamil, maka dia takutnya. Kalau takutnya dia karena bayinya kok, ya berarti seperti Imam Syafi'i. Kalau takutnya dia bayinya plus dirinya atau dirinya saja, maka digodok saja. Tapi Imam Maliki berbeda dalam urusan, yaitu menyusui. Kalau ibu-ibu menyusui, takutnya karena dirinya atau karena anaknya saja atau karena anaknya dan dirinya, maka Imam Maliki berbeda dengan madzhab Imam Syafi'i dan Hambali. Beliau perempuan itu hanya cukup mengkodok saja. Jadi pendapat yang mengatakan membayar fidyah ini pendapat Imam Ibnu Umar dan Imam Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar, dan pendapat ini memang ditolak oleh madzhab ini. Tapi apakah boleh mengambil pendapat itu dalam posisi sangat terpaksa? Boleh. Misalnya kisahnya tadi, ternyata ditunda-tunda terus sampai kemudian tidak mampu membayar dan meninggal dunia. Maka kalau seperti itu posisinya, maka menurut madzhab tidak ada khilaf. Al-Bayi alladzi la yujadul maka ya justru fidyah. Misalnya kalau beliau sampai menunda terus, dia yakin ingin bisa membayar fidyah, ternyata nggak mampu sampai meninggal, maka boleh dan membayar fidyah beberapa orang. 7 orang beras setiap hari. Tapi karena penundaan tadi dapat penalti. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman, saya ini Pak dari Delegasi untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak Kiai. Jadi kalau di kampung itu kebiasaan membagi waris itu ada yang sudah dibagi oleh si mayat itu sebelum meninggal.
Karena kalau di kampung kan ada yang punya uang, sebenarnya tanah. Tanahnya ada beberapa besar. Nanti kalau saya meninggal, itu yang kita yang punya nama Hakim, punya Ujian, Hakim, punya siapa dan nah, kemudian ada juga yang mungkin ketika beliau belum meninggal, ini satu anak sudah diberi yang cukup dengan yang baik. Nah, dan itu kalau di kurs, di artikel itu mungkin berbeda. Jadi setelah itu diturunkan, ya mereka menerima. Kita tidak tahu menerimanya itu ya karena terpaksa malu itu gimana. Nah, jadi karena ada tanah kan beda-beda ya, mungkin lingkungan tapi di dalam ini tidak luas tapi di desa raya dan sebagainya. Itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya Pak Yai Berkasi, Imam Berkasi itu Pak, Imam Berkasi punya kitab di anak Musajid di akhir masjid. Di dalam kitab Imam Berkasi itu dibahas masalah pertanyaan Nabi dengan Nabi. Saya akan menjawab menggunakan pendapat Imam Berkasi dalam kitab yang lain. Memang dianjurkan sebaiknya kalau kita itu sebelum meninggal, kalau meninggal pahalanya itu dibagi sebelum meninggal. Kalau jenengan meninggal dan meninggalkan warisan, jenengan tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala sedekah sama sekali. Tapi kalau jenengan itu sebelum meninggal sudah membagi tadi, di dalam kitab Bukhyatul Mustashidi dikatakan doa Allah Ta'ala sawabahu bimi akin al-bidin. Jenengan mendakoi anak itu, maka pahala sedekahnya dilipat gandakan 100.000 kali oleh Allah Subhanahu. Maka memang bagusnya sebelum meninggal, menurut saya itu sudah dibagi. Kenapa kalau jenengan raya sekalipun, kemudian dengan meninggal, maka hartanya itu bukan saudara jenengan. Tapi kalau jenengan ingin keberpahala, ya sebelum meninggal, kalau bisa sudah dibagi. Masalah perbedaan kemudian kenaikan harga tadi memang dalam fikih itu tidak menjadi pembahasannya. Karena ketika orang tua memberikan hibah kepada anaknya, ya sudah, itu kan orang tua. Al-aslu al-aslu dan asy'arifah kata yang dulu dari alam tadi terserah orang tua mau ngasihkan pada siapa kan begitu. Cuma memang bagusnya diberi dengan posisi yang sama, karena jangan sampai gara-gara memberikan hibah kepada anak yang berbeda-beda, kemudian menjadikan anak ini tidak utuh satu dengan yang lain. Ini akan sangat berbahaya sekali sehingga tahlilannya tidak bisa istiqomah. Saya kira begitu. Betul kok, tapi kamu biasa. Saya kira di kampus saya disuruhkan itu ya seperti itu dibagi sebelum meninggal. Namun, insya Allah kita akan masuk kepada angka-angka. Insya Allah kita akan angka-angka. Oke, baru Kiai. Alhamdulillah pada pagi ini sudah kita bahas permulaan pembahasan mawaris. Ini masih 14 slide ya. Jadi nanti 40 slide, jadi masih sekitar 36 slide lagi yang akan kita bahas. Jadi mungkin ini dulu 4 hari itu juga karena 2 hari ya nanti dikirim saja ya. Jadi yang penting materi kita sampai dan mungkin kalau rapat nanti biar kepentingan aja nanti lama ya. Dan lebih hormati demikian acara pada pagi ini telah kita jalani bersama. Alhamdulillah insyaallah sudah bermanfaat untuk semuanya. Kita dan kemarin yang sudah disampaikan dari teman-teman ayat yang memang penting untuk teman-teman kita pahami dan kita tahu dan sering kali kita menjadi tumpuan pertanyaan dari masyarakat. Jadi kita itu sering dimintai pertanyaan, dimintai pendapatnya seperti apa kaitannya dengan wawancara dan kemarin dari kita untuk mengadakan kajian tentang mawaris ini karena sangat penting. Makanya kepada semuanya dan insya Allah besok langsung ke aula jam 8 akan kita lakukan materinya berkaitan dengan mawaris dari masih 36 slide. Dan nanti kita baca pada bimbingan di grup biar nanti dengan baca nanti kita pahami dan besok sudah kita bisa langsung untuk memutakan permasalahan yang kita punya. Mari kita akhiri.